Kesuksesan yang terlupakan. Pak Surya adalah sosok yang sangat dikenal di kota kecilnya. Dia adalah pemilik sebuah perusahaan makanan dan minuman yang sukses, yang telah berdiri selama lebih dari 1 dekade. Usahanya tidak hanya menghasilkan profit yang besar, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang di sekitarnya. Dengan kerja keras dan dedikasi, Pak Surya membangun bisnisnya dari nol, mulai dari sebuah warung kecil hingga menjadi perusahaan yang memiliki beberapa cabang di berbagai lokasi. Keberhasilan ini tidak datang dengan mudah. Pak Surya menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk memastikan operasional bisnisnya berjalan lancar. Dia sering kali terlihat berada di dapur, berinteraksi dengan karyawan, dan memastikan bahwa setiap produk yang keluar memenuhi standar kualitas yang tinggi. Komitmennya terhadap pelanggan dan karyawannya membuatnya dicintai oleh banyak orang. Namun, di balik senyumnya yang ramah dan kesuksesannya, ada sisi gelap yang jarang diketahui orang lain. Pak Surya adalah sosok yang sangat ambisius, dan ambisinya kadang membuatnya mengabaikan kesehatan dan keluarganya. Istrinya, Bu Rina, sering mengingatkannya untuk lebih memperhatikan diri sendiri dan keluarganya, tetapi Pak Surya selalu berjanji akan melakukannya nanti ketika bisnisnya sudah stabil sepenuhnya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Pak Surya pulang ke rumah. Dia merasa tidak enak badan, tetapi mengabaikannya dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Saat dia sedang bersantai di ruang tamu, tiba-tiba dia merasakan nyeri tajam di perutnya. Awalnya dia berpikir itu hanya masalah pencernaan biasa, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Dia mencoba tidur, berharap rasa sakit itu akan hilang saat terbangun, tetapi keesokan harinya, rasa sakit itu masih ada. Menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah biasa, Pak Surya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di sana, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberitahu bahwa perutnya membesar dan ada beberapa masalah yang tidak bisa dijelaskan. Pak Surya merasa bingung dan khawatir, tetapi dokter meminta agar dia tidak panik dan melakukan beberapa tes tambahan. Selama beberapa hari ke depan, Pak Surya merasakan ketidaknyamanan dan rasa sakit yang terus meningkat. Dia mulai kehilangan nafsu makan dan merasa lelah. Dalam waktu singkat, penampilannya berubah drastis, wajahnya terlihat pucat dan matanya mulai kehilangan sinar. Bu Rina, yang melihat perubahan drastis pada suaminya, mulai merasa cemas dan memintanya untuk mencari penyebab pasti dari masalah kesehatan ini. Setelah beberapa hari menunggu hasil pemeriksaan, Pak Surya kembali ke rumah sakit. Hasilnya mengejutkan, dokter memberitahu bahwa dia mengalami kondisi medis yang sangat langka dan bahwa perutnya membesar seperti wanita hamil 5 bulan. Kata-kata dokter itu seperti petir di siang bolong. Pak Surya merasa hidupnya hancur dalam sekejap. Dia tidak dapat mengerti mengapa hal ini bisa terjadi padanya, seorang pengusaha yang selama ini sehat dan aktif. Ketika Pak Surya pulang, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu bahwa dia harus segera mencari pengobatan, tetapi di sisi lain, dia juga merasa tertekan oleh beban bisnis yang harus dia jalankan. Dalam sebulan terakhir, dia sudah kehilangan beberapa kontrak penting yang membuatnya semakin stres. Rasa sakit di perutnya terus berlanjut, dan dia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di dalam tubuhnya. Malam itu, saat tidur, Pak Surya terbangun dari mimpi buruk. Dia merasakan sesuatu yang aneh di perutnya, seolah-olah ada benda asing yang bergerak di dalamnya. Ketika dia bangun dan pergi ke kamar mandi, dia terkejut melihat sesuatu yang menjijikkan keluar dari tubuhnya. Kain, kawat, dan jarum berserakan di lantai. Dia merasa ngeri dan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dalam kebingungan dan ketakutan, Pak Surya berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mendengar tentang seorang dukun yang terkenal dapat membantu orang-orang yang mengalami masalah serupa. Meskipun awalnya skeptis, Pak Surya merasa bahwa dia tidak memiliki pilihan lain. Perasaannya akan kegelapan dan ketidakpastian mulai menghantuinya. Dia merasa bahwa hidupnya yang sebelumnya penuh warna kini berubah menjadi bayangan kegelapan yang menakutkan.
Dengan langkah ragu, Pak Surya pergi menemui dukun tersebut. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Siapa yang mungkin ingin menyakitinya? Apakah ini semua adalah bagian dari kutukan? Atau apakah ini hanya efek dari stres dan tekanan yang dia alami? Rasa curiga dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Kegelapan menghampiri. Setelah malam yang penuh ketakutan, Pak Surya bertekad untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi padanya. Dengan pikiran yang berputar-putar, dia pergi ke dukun yang direkomendasikan oleh beberapa orang di desanya. Dukun tersebut dikenal dengan kemampuan spiritualnya, dan banyak yang mengatakan bahwa dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Meskipun skeptis, Pak Surya merasa tidak ada pilihan lain. Sesampainya di rumah dukun, Pak Surya disambut dengan suasana yang aneh. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi dengan berbagai benda mistis, patung, lilin, dan gambar-gambar aneh. Aroma dupa yang tajam memenuhi udara, menciptakan suasana yang menegangkan. Dukun itu, seorang wanita tua dengan mata tajam, memandang Pak Surya dengan penuh perhatian. "Kenapa kau datang ke sini, anak muda?" tanya dukun itu dengan suara serak. Pak Surya menjelaskan semua yang terjadi, dari sakit perut yang misterius hingga benda-benda aneh yang keluar dari tubuhnya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu meminta Pak Surya untuk duduk dan menutup matanya. Dia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Surya. Setelah beberapa saat, dukun itu membuka matanya dan berkata, "Kau telah menjadi sasaran santet. Energi negatif mengelilingimu, dan ada seseorang yang ingin menghancurkan hidupmu." Kata-kata itu membuat Pak Surya merinding. Dia tidak pernah percaya pada hal-hal semacam itu, tetapi sekarang, saat semuanya tampak tidak masuk akal, dia mulai merasa bahwa ada kebenaran dalam ucapan dukun tersebut. "Siapa yang melakukan ini pada saya?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia dekat denganmu. Hati-hati terhadap orang-orang terdekatmu. Mereka mungkin tidak sebaik yang kau kira." Perasaan curiga mulai tumbuh dalam diri Pak Surya. Dia mengingat Budi, partner bisnisnya yang selalu berada di sampingnya. Meskipun mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, ada kalanya Pak Surya merasa bahwa Budi terlalu ambisius dan kadang-kadang menginginkan lebih dari sekadar persahabatan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Budi bisa melakukan sesuatu yang jahat. Setelah sesi dengan dukun, Pak Surya merasa sedikit lebih tenang. Dia pulang dengan pikiran yang terbagi antara rasa takut dan keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun, saat malam tiba, ketakutan itu kembali menghantuinya. Dia tidak bisa tidur dan terus terjaga, merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingnya. Beberapa hari berlalu, dan meskipun kesehatan fisiknya mulai membaik, bayangan kegelapan selalu mengikutinya. Dia mulai menemukan benda-benda aneh di tempat tidurnya, sapu tangan yang tidak dikenalnya, potongan kain, bahkan jarum. Setiap kali dia menemukan benda-benda itu, rasa cemas dan curiga semakin meningkat. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, menunggu momen yang tepat untuk menyerangnya. Satu malam, setelah menemukan benda-benda aneh di bantalnya lagi, Pak Surya tidak bisa lagi menahan rasa curiganya terhadap Budi. Dia memutuskan untuk mengamati temannya itu lebih dekat. Dalam pertemuan-pertemuan bisnis berikutnya, dia memperhatikan setiap gerak-gerik Budi. Dia mencatat setiap kata yang diucapkan dan mencoba mencari tahu apakah ada tanda-tanda kecurangan. Sementara itu, kehidupan sehari-hari Pak Surya mulai terganggu. Dia merasa tidak nyaman berada di sekitar orang-orang, termasuk keluarganya. Istrinya, Bu Rina, mulai khawatir melihat perubahan sikap suaminya. "Surya, kau tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau terlihat begitu gelisah?" tanyanya suatu malam saat mereka sedang makan malam. Pak Surya hanya bisa tersenyum lemah, berusaha untuk tidak membebani istrinya dengan semua ketakutan yang menggerogoti pikirannya. "Aku hanya lelah, Rina. Mungkin aku butuh istirahat," jawabnya,
meskipun di dalam hati dia tahu bahwa masalahnya jauh lebih rumit. Seiring waktu berjalan, Pak Surya semakin terjebak dalam kegelapan pikirannya sendiri. Dia merasa seolah-olah hidupnya terperangkap dalam jaring yang tidak terlihat, dan setiap upayanya untuk melawan hanya membuatnya semakin terpuruk. Keberanian yang selama ini dimilikinya mulai pudar, dan dia merasa semakin terasing dari dunia luar. Hingga satu malam, saat dia sedang duduk di ruang tamu sendirian, dia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu semakin mendekat, dan jantungnya mulai berdegup kencang. Dia merasakan aura yang menakutkan mengelilinginya. Ketika dia membuka pintu, dia tidak melihat siapapun di luar. Namun, saat dia menutup pintu dan berbalik, dia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Pak Surya terloncat mundur, ketakutan, dan menyadari bahwa kegelapan tidak hanya ada di dalam dirinya, tetapi juga mengintai di luar. Kecurigaan yang menghantu. Setelah pertemuannya dengan dukun, Pak Surya tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang terus menggerogoti pikirannya. Dia merasa bahwa hidupnya kini terancam, dan orang-orang terdekatnya mungkin tidak simen yang dia kira. Kecurigaan itu mulai mengarah pada Budi, partner bisnisnya yang selama ini dianggap sebagai sahabat. Meskipun mereka telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun, ada sesuatu yang berubah dalam diri Pak Surya, sebuah insting yang berkata bahwa Budi mungkin memiliki niat tersembunyi. Pak Surya memutuskan untuk lebih memperhatikan Budi. Dia mulai mengamati setiap interaksi antara Budi dan karyawan lainnya, mencari tanda-tanda yang bisa mengkonfirmasi kecurigaannya. Di dalam rapat-rapat bisnis, Budi tampak lebih agresif dari biasanya, seringkali berusaha mengambil alih pembicaraan dan mengarahkan fokus pada keuntungan jangka pendek. Sifat ambisius Budi, yang dulunya dianggap positif, kini mulai terlihat mencurigakan. Suatu sore, Pak Surya terdengar mengobrol dengan salah seorang karyawan, Nita, yang bekerja sebagai asisten Budi. Dia mendengar Nita berbicara dengan ragu tentang beberapa keputusan yang diambil Budi dalam beberapa proyek. Aku hanya merasa aneh, Pak. Budi seringkali tidak mengindahkan saran dari tim. Dia sepertinya hanya memikirkan keuntungan pribadi, ucap Nita dengan nada cemas. Mendengar hal itu, Pak Surya semakin tergerak untuk menyelidiki. Dia meminta Nita untuk memberitahunya jika ada sesuatu yang mencurigakan. Dengan bertambahnya informasi dan kecurigaan, Pak Surya merasa seolah-olah dia sedang berada di tengah permainan yang berbahaya, dan Budi adalah lawan yang tidak terlihat. Hari demi hari berlalu, dan Pak Surya semakin terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia menghabiskan malam-malamnya mengawasi Budi dari kejauhan. Dalam setiap pertemuan, dia mencoba membaca ekspresi wajah temannya itu, mencari tahu apakah ada tanda-tanda kecurangan atau ketidakjujuran. Namun, Budi selalu tampak tenang dan meyakinkan, membuat Pak Surya semakin frustrasi. Suatu malam, saat Pak Surya sedang duduk di ruang kerjanya, dia menerima sebuah pesan singkat dari Budi. Pesan itu meminta untuk bertemu di sebuah kafe untuk membahas proyek terbaru. Pak Surya merasa ragu, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengonfrontasi Budi. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Ketika mereka bertemu di kafe, suasana terasa tegang. Pak Surya berusaha bersikap santai, tetapi hatinya berdegup kencang. Mereka mulai membahas proyek, namun Pak Surya tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan tentang perubahan sikap Budi belakangan ini. Budi, aku merasa ada yang tidak beres. Kenapa kau tiba-tiba begitu agresif dalam mengambil keputusan? Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Tanya Pak Surya, menatap mata Budi dengan tajam. Budi tampak terkejut. Apa maksudmu, Surya? Kita selalu bekerja sama dengan baik. Kenapa kau meragukan aku? Jawabnya dengan nada defensif. Pak Surya merasakan ketegangan dalam suara Budi, dan itu semakin menguatkan kecurigaannya. Mungkin aku terlalu cemas, tapi aku ingin kita saling terbuka. Kita sudah melalui banyak hal bersama, kata Pak Surya, berusaha meredakan suasana. Namun, Budi hanya mengangguk, tetapi Pak Surya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam benaknya,
dia merasa seolah-olah Budi sedang menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan hidupnya. Setelah pertemuan itu, Pak Surya merasa semakin terasing. Dia tidak bisa berbagi kekhawatirannya dengan istrinya karena takut membuat Bu Rina cemas. Keesokan harinya, Pak Surya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia mulai mencatat setiap transaksi bisnis yang melibatkan Budi. Dia juga berbicara dengan beberapa karyawan lain, mencoba untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Selama beberapa minggu, dia mengumpulkan bukti yang tampaknya menunjukkan bahwa Budi telah mengambil keputusan-keputusan yang merugikan perusahaan tanpa konsultasi darinya. Namun, saat Pak Surya semakin dekat dengan kebenaran, dia merasakan kehadiran yang semakin menakutkan. Suatu malam, saat dia sedang bekerja lembur di kantor, lampu tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, dia mendengar suara berbisik, seolah-olah ada yang memanggil namanya. Suara itu membuatnya merinding, dan dia berusaha untuk tidak panik. Dia meraba-raba mencari senter, tetapi saat lampu kembali menyala, dia tidak melihat siapapun di sekelilingnya. Kejadian itu hanya memperburuk kondisi psikologis Pak Surya. Rasa curiga dan ketakutan semakin mendalam, dan dia merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mulai ragu pada semua orang, termasuk pada istrinya. Setiap malam, dia terbangun dengan mimpi buruk dan bayangan yang menghantuinya. Pak Surya tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya, bertekad untuk menemukan kebenaran di balik semua kegelapan ini. Namun, seiring dengan semakin mendalamnya penyelidikannya, dia merasa bahwa dia juga semakin terperosok dalam masalah yang lebih besar dari yang dia duga. Kehilangan segalanya. Selama bulan-bulan berikutnya, kehidupan Pak Surya semakin tidak menentu. Kecurigaan terhadap Budi terus menghantuinya, dan ketidakpastian mengenai kesehatan fisiknya membuatnya semakin tertekan. Dia berusaha keras untuk tetap fokus pada bisnis, tetapi tekanan yang dialaminya mulai berdampak pada keputusan yang diambilnya. Banyak keputusan penting yang seharusnya diambil dengan kepala dingin, malah diambil dengan emosi. Suatu sore, Pak Surya menerima telepon dari tim pemadam kebakaran. Suara di ujung telepon memberitahu bahwa gedung tempat perusahaannya beroperasi terbakar. Jantung Pak Surya berdegup kencang, dan dia merasa dunia seolah-olah runtuh di hadapannya. Dia bergegas menuju lokasi, dan saat tiba, pemandangan yang dia lihat sangat mengerikan. Api melalap gedung, dan pemadam kebakaran berjuang keras untuk mengendalikan kobaran api yang semakin besar. Pak Surya berdiri di sana, tertegun, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Semua yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, semua usaha, pengorbanan, dan impian, hanyut dalam api yang berkobar. Saat dia melihat api memakan semua yang dicintainya, perasaan putus asa melanda hatinya. Bu Rina, yang menyusul Pak Surya ke lokasi, melihat suaminya berdiri kaku. "Surya, apa yang terjadi?" tanyanya dengan cemas, berusaha memahami situasi. Pak Surya tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menatap gedung yang terbakar, merasakan sakit di dadanya. Rasa kehilangan itu begitu dalam, seolah-olah semua harapan dan impiannya hancur bersamaan dengan api yang melalap gedung. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Pak Surya diberitahu bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang tidak beres. Pikiran tentang Budi dan kecurigaannya kembali menghantuinya, dan dia mulai bertanya-tanya apakah ini semua ada hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan Pak Surya berubah drastis setelah kebakaran. Dia kehilangan segalanya, aset, karyawan, dan sumber pendapatan. Bisnis yang selama ini menjadi jantung kehidupannya kini tinggal puing-puing. Dalam waktu singkat, dia terpaksa menjual rumahnya untuk membayar utang yang menumpuk. Satu persatu, semua yang dia cintai pergi darinya. Rasa sakit dan kehilangan itu membuatnya terpuruk dalam keputusasaan. Bu Rina berusaha keras untuk mendukung suaminya, tetapi Pak Surya merasa semakin menjauh. Dia merasa terasing dan tidak ingin membebani istrinya dengan masalah yang dia hadapi.
Dia mulai menghabiskan waktu sendirian, merenungi semua yang telah terjadi. Dalam kesendirian, dia berusaha mencari jawaban, tetapi yang dia temukan hanyalah bayangan kegelapan yang semakin menakutkan. Setelah beberapa minggu hidup dalam kesedihan, Pak Surya akhirnya menemukan pekerjaan sebagai satpam di sebuah gedung kosong. Meskipun pekerjaan itu jauh dari kesuksesannya sebelumnya, dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membangun kembali hidupnya. Namun, saat menjalani hari-harinya sebagai satpam, dia merasakan kesepian yang mendalam. Lingkungan yang sepi hanya memperparah rasa kehilangan yang ada dalam hatinya. Malam-malam di gedung kosong itu terasa sangat panjang dan menakutkan. Suara-suara aneh seringkali terdengar, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Suatu malam, saat berada di pos satpam, dia mendengar suara langkah kaki di lorong. Dia berusaha menenangkan diri dan memeriksa situasi. Namun, saat dia keluar untuk melihat, tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menyambutnya. Setiap malam, rasa takut dan cemas menggerogoti pikirannya. Dia sering terbangun dari mimpi buruk, merasa terjebak dalam kegelapan masa lalunya. Dalam keheningan malam, dia teringat pada semua yang telah hilang, bisnisnya, temannya, dan semua harapan yang dia miliki. Rasa sakit itu terus menyertainya, seolah-olah tidak ada jalan untuk keluar dari kegelapan ini. Satu-satunya pelipur laranya adalah merenungkan kembali hidupnya, berusaha menemukan kekuatan untuk bangkit. Dia mulai menulis di buku catatannya, mencurahkan semua perasaan dan pikirannya. Dalam tulisan-tulisannya, dia berusaha memahami apa yang telah terjadi dan mencari cara untuk melanjutkan hidup. Namun, setiap kali dia menulis, bayangan masa lalu selalu membayangi, membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan yang mengintainya. Rasa putus asa itu semakin dalam ketika dia mendengar kabar bahwa beberapa karyawan yang selamat dari kebakaran juga mengalami masalah kesehatan yang aneh. Mereka melaporkan gejala yang mirip dengan yang dialami Pak Surya sebelum kebakaran. Ketika mendengar hal ini, jantungnya berdegup kencang. Apakah ada yang lebih besar dari sekadar kebakaran yang telah menghancurkan hidupnya? Apakah ada yang ingin menghancurkan hidup mereka satu persatu? Di tengah malam yang sunyi, Pak Surya bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasainya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan kebenaran dan melawan semua yang mengancam hidupnya. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya, bertekad untuk mengungkap misteri di balik semua yang telah terjadi, meskipun dia tahu bahwa jalan yang harus dilalui akan penuh dengan tantangan dan ketakutan. Teror malam. Kehidupan baru Pak Surya sebagai satpam di gedung kosong itu tidak menawarkan banyak kenyamanan. Setiap malam, dia harus menjalani tugasnya sendirian, dikelilingi oleh kesunyian yang menakutkan. Gedung yang dulunya penuh kehidupan kini terasa seperti tempat yang angker dan menyeramkan. Suara-suara aneh sering kali terdengar di lorong-lorong yang gelap, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Malam pertama sebagai satpam, Pak Surya duduk di posnya, berusaha untuk tetap terjaga. Lampu-lampu yang berkedip-kedip memberikan suasana yang menegangkan. Dia memeriksa jam tangannya dan menyadari bahwa sudah larut malam. Rasa kantuk mulai menyergap, tetapi dia berusaha keras untuk tetap fokus. Dalam sekejap, dia teringat pada semua yang telah terjadi, kebakaran, kehilangan, dan rasa sakit yang terus menghantuinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari jauh. Suara itu semakin mendekat, dan jantungnya berdetak kencang. Pak Surya berusaha menenangkan diri dan memperhatikan lorong. Namun, ketika dia beranjak dari posnya untuk melihat, tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menyelimuti gedung. Dia merasa seolah-olah sedang diperhatikan, tetapi saat dia memeriksa sekeliling, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Dia kembali duduk di pos dan mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku catatan yang selalu dia bawa. Namun, saat dia membaca, bayangan-bayangan menyeramkan dari masa lalu terus muncul di benaknya. Dia teringat pada dukun yang mengatakan bahwa dia menjadi sasaran santet, dan semua yang terjadi mungkin ada hubungannya dengan orang-orang terdekatnya. Pikiran itu membuatnya semakin cemas.
Malam berikutnya, ketika Pak Surya sedang berkeliling gedung, dia merasakan ada yang mengikuti. Langkah-langkah itu tidak terdengar, tetapi dia bisa merasakannya, sebuah kehadiran yang mengintai di balik bayang-bayang. Dia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Keringat mulai membasahi dahinya, dan dia merasa seolah-olah jantungnya ingin meloncat keluar dari dadanya. Saat kembali ke pos, dia menemukan sebuah benda kecil di meja, sebuah jarum yang bersinar samar dalam kegelapan. Benda itu mengingatkannya pada semua yang telah terjadi sebelumnya, benda-benda aneh yang keluar dari tubuhnya. Rasa ngeri menyelimutinya, dan dia berusaha berpikir jernih. Siapa yang meninggalkan jarum ini? Apakah ini tanda bahwa kegelapan masih mengawasinya? Pak Surya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam dirinya. Dia mulai merasakan bahwa dia tidak sendirian di gedung itu. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Suara berbisik, langkah kaki, bahkan tawa yang tidak jelas asalnya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya imajinasinya, tetapi ketakutan itu terus menggerogoti. Di tengah kegelisahan itu, Pak Surya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang gedung yang dijadikannya tempat bekerja. Dia mulai menggali informasi dari orang-orang di sekitar dan menemukan bahwa gedung tersebut memiliki sejarah kelam. Dulu, gedung itu digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berbahaya, dan banyak orang melaporkan kejadian aneh di sana. Beberapa orang bahkan mengklaim melihat sosok-sosok misterius dalam bayangan. Pikirannya semakin kacau. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Rasa takut mulai mengubah cara dia melihat dunia di sekitarnya. Dia merasa seolah-olah semua orang dan segala sesuatu bisa menjadi ancaman. Setiap suara, setiap bayangan, membuatnya semakin paranoid. Suatu malam, saat sedang berpatroli, Pak Surya mendengar suara teriakan yang memecah kesunyian. Suara itu datang dari lantai atas. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju sumber suara. Ketika sampai di lantai atas, dia menemukan pintu terbuka lebar. Dengan hati-hati, dia memasuki ruangan yang gelap itu. Suasana di dalamnya sangat mencekam, dan dia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Di tengah ruangan, dia melihat sosok samar yang berdiri menghadap jendela. Pak Surya merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergema di ruangan kosong. Sosok itu berbalik, dan saat cahaya lampu sorot mengenai wajahnya, Pak Surya terkejut. Itu adalah bayangan dirinya sendiri, refleksi yang tampak hampa dan kehilangan. Ketika dia melangkah maju, sosok itu menghilang dalam sekejap. Pak Surya merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa ketakutan semakin mendalam. Dia merasa seolah-olah terperangkap dalam permainan kegelapan yang tidak bisa dia mengerti. Setelah kejadian itu, Pak Surya semakin terasing. Dia merasa bahwa kegelapan yang mengintainya tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Dia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat teror yang menghantuinya. Setiap malam menjadi perjuangan untuk tetap waras, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menghadapi kegelapan yang mengancam hidupnya. Kebenaran yang menyakitkan, setelah malam-malam yang penuh teror, Pak Surya merasa semakin terjebak dalam kegelapan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan harus mencari kebenaran di balik semua yang terjadi. Dalam usahanya untuk mengungkap misteri yang mengelilinginya, dia memutuskan untuk mencari Budi, partner bisnisnya yang selama ini menjadi objek kecurigaannya. Suatu sore, Pak Surya menghubungi Budi dan mengundangnya untuk bertemu di sebuah kafe. Dia merasa perlu untuk membicarakan semua yang telah terjadi, meskipun keraguan dan rasa takut masih membayangi pikirannya. Ketika Budi tiba, Pak Surya dapat melihat kelegaan di wajah temannya, tetapi di saat yang sama, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Setelah memesan minuman, Pak Surya langsung mengungkapkan perasaannya. "Budi, aku merasa ada yang salah. Setelah kebakaran, semua ini terasa semakin aneh. Aku merasa seolah-olah ada yang ingin menghancurkan hidupku,
dan kau adalah salah satu orang yang terdekat denganku. Kenapa kau tidak memberitahu aku tentang situasi yang sebenarnya? Budi tampak terkejut, tetapi dia segera memulihkan diri. Surya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku selalu ada untukmu, dan aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Kita sudah berteman lama, ingat. Namun, Pak Surya merasakan ketidaknyamanan dalam nada suara Budi. Dia mulai meragukan kejujuran temannya, dan perasaan itu membuatnya semakin gelisah. Tapi, Budi, banyak hal yang terjadi seolah-olah tidak kebetulan. Setiap kali aku menemukan benda-benda aneh, kau selalu ada di sekitar. Apa kau yakin tidak ada yang kau sembunyikan dariku? Budi mencoba meyakinkan Pak Surya bahwa dia tidak terlibat dalam semua ini. Dia menjelaskan bahwa dia juga merasa khawatir tentang kesehatan Pak Surya dan semua yang terjadi setelah kebakaran. Kau tahu aku selalu mendukungmu, Surya. Kita harus bersama-sama melewati ini, katanya dengan nada tulus. Pak Surya merasakan keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin mengabaikan pertemanan mereka begitu saja. Dia memutuskan untuk memberi Budi kesempatan. Baiklah, tapi jika ada yang kau sembunyikan, aku ingin kau jujur padaku. Setelah pertemuan itu, Pak Surya merasa sedikit lega, tetapi rasa curiga tidak sepenuhnya hilang. Dia kembali ke pos satpamnya dengan pikiran yang kacau. Malam itu, saat dia berpatroli di gedung kosong, dia merasakan kehadiran yang aneh lagi. Suara berbisik terdengar di telinganya, seolah-olah ada yang memanggil namanya. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi saat dia berbalik, dia melihat sosok samar berdiri di ujung lorong. Jantungnya berdegup kencang, dan dia melangkah maju untuk melihat lebih jelas. Namun, sosok itu menghilang dalam sekejap, menyisakan hanya rasa dingin yang menyelimuti. Keesokan harinya, Pak Surya mendapatkan pesan misterius yang membuatnya terkejut. Pesan itu berisi informasi tentang Budi dan bisnis yang mereka jalankan. Ternyata, Budi telah melakukan beberapa transaksi mencurigakan yang tidak pernah dibahas dengan Pak Surya. Rasa cemas dan marah melanda dirinya. Dia merasa seolah-olah dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Pak Surya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia mulai mengumpulkan semua dokumen dan bukti yang bisa membuktikan bahwa Budi mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar persahabatan. Dia menghubungi beberapa karyawan lama yang mungkin tahu lebih banyak tentang keputusan-keputusan yang diambil Budi. Dalam pencariannya, dia menemukan bahwa Budi telah menjalin hubungan dengan salah satu karyawannya, Nita, dan mereka berencana untuk mengambil alih beberapa proyek penting tanpa sepengetahuannya. Dengan informasi ini, Pak Surya merasa hatinya hancur. Dia tidak hanya merasa dikhianati oleh Budi, tetapi juga merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya membantunya. Pikirannya dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi Budi dan mencari kejelasan tentang semua ini. Malam itu, saat Pak Surya bertemu dengan Budi di kantornya, suasana sangat tegang. Budi, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Nita dan semua transaksi yang kau lakukan tanpa sepengetahuanku, ucap Pak Surya dengan suara bergetar. Budi terlihat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Surya, aku bisa menjelaskan, dia mulai, tetapi Pak Surya memotongnya. Jangan, kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Suara Pak Surya penuh emosi, dan dia merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Dia merasa semua harapan dan impian yang dia miliki telah hancur bersamaan dengan persahabatannya dengan Budi. Dalam percakapan yang penuh ketegangan itu, Budi berusaha membela diri, tetapi Pak Surya tidak ingin mendengarnya lagi. Dia merasa terjebak dalam kegelapan dan tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan orang yang telah mengkhianatinya. Dia mengambil keputusan untuk memutuskan semua hubungan dengan Budi. Setelah pertemuan tersebut, Pak Surya merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, tetapi rasa sakit karena kehilangan sahabatnya sangat mendalam. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan kegelapan masih mengintai. Meskipun hatinya hancur, dia bertekad untuk tidak membiarkan semua ini mengalahkannya.
Dia harus menemukan cara untuk melawan kegelapan yang terus mengancam hidupnya. Plot twist yang menyeramkan. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Budi, Pak Surya merasa seolah-olah hidupnya telah terbalik. Semua yang pernah dia percayai hancur dalam sekejap. Dia kembali ke pos satpamnya dengan perasaan campur aduk, marah, sedih, dan bingung. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak pernah dia duga sebelumnya, tetapi di sisi lain, dia juga merasa ada harapan untuk menemukan kebenaran di balik semua yang terjadi. Malam demi malam berlalu, dan meskipun dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, pikiran tentang Budi dan kebakaran yang menghancurkan hidupnya selalu menghantuinya. Dia terus mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Budi dengan Nita dan transaksi-transaksi mencurigakan yang terjadi di belakangnya. Suatu malam, saat dia sedang berpatroli, dia menemukan sebuah folder tertinggal di salah satu ruangan kosong di gedung. Folder itu berisi dokumen-dokumen penting yang menunjukkan rincian proyek dan kontrak yang telah ditandatangani oleh Budi tanpa sepengetahuannya. Ketika dia membaca dokumen-dokumen itu, rasa marahnya semakin membara. Budi tidak hanya berkhianat, tetapi dia juga telah berusaha mengambil alih perusahaan mereka. Dalam dokumen tersebut, Pak Surya menemukan rencana yang menunjukkan bahwa Budi telah berkolusi dengan pihak luar untuk merusak reputasi perusahaan mereka. Semua ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian dan mencuri aset-aset berharga dari perusahaan. Rasa sakit dan kemarahan yang dia rasakan membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Dengan informasi ini, Pak Surya menyadari bahwa dia tidak bisa berdiam diri lagi. Dia harus mengambil tindakan untuk melindungi apa yang tersisa dari hidupnya. Dia mulai mengumpulkan bukti-bukti dan merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi Budi dan pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi ini. Setelah beberapa hari, Pak Surya memutuskan untuk menemui Budi sekali lagi. Dia ingin mengonfrontasi Budi dengan semua bukti yang telah dia kumpulkan. Saat mereka bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, suasana terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Pak Surya menatap mata Budi dengan penuh kebencian. Aku tahu semua yang kau lakukan, Budi. Aku tahu tentang rencana-rencana jahatmu, katanya dengan suara penuh semangat. Budi terlihat terkejut, tetapi kali ini tidak ada rasa penyesalan di wajahnya. Surya, kau tidak mengerti. Aku melakukan ini untuk kebaikan kita berdua. Kau terlalu lemah untuk melihat peluang yang ada, jawab Budi dengan nada dingin. Rasa marah Pak Surya semakin meningkat ketika mendengar kata-kata itu. Jadi ini semua hanya bisnis bagimu. Kau tidak peduli tentang persahabatan kita. Seru Pak Surya, emosinya semakin tidak terkendali. Budi hanya tersenyum sinis. Persahabatan, itu hanya kata-kata untuk menutupi kelemahanmu. Dalam dunia bisnis, tidak ada tempat untuk perasaan. Aku sudah membuat keputusan, dan kau tidak bisa menghentikanku. Ketika Pak Surya merasa putus asa, tiba-tiba dia mendengar suara berisik dari luar gedung. Suara itu semakin mendekat, dan saat dia menoleh, dia melihat sosok-sosok bayangan berlarian menuju mereka. Dalam sekejap, sekelompok orang misterius muncul dan mengelilingi mereka, menampilkan senjata dan aura ancaman yang menakutkan. Siapa kalian? Tanya Pak Surya, merasa ketakutan dan bingung. Salah satu dari mereka, seorang pria bertato, menjawab dengan suara rendah, kami di sini untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Budi, kau telah mengecewakan kami. Pak Surya merasa terjebak antara dua kekuatan yang saling bertentangan. Budi, yang sebelumnya dianggap sebagai temannya, kini tampak seperti musuh. Dalam sekejap, situasi menjadi sangat berbahaya, dan Pak Surya tahu bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri. Budi, yang merasa terdesak, mencoba menjelaskan, tetapi suara pria bertato itu memotong, kami tidak tertarik dengan penjelasanmu. Kau telah gagal, dan sekarang saatnya untuk membayar. Kekacauan terjadi ketika pertikaian mulai pecah. Pak Surya menyaksikan bagaimana Budi berusaha melarikan diri, tetapi pria-pria itu dengan cepat menangkapnya. Dalam sekejap, Pak Surya merasa terperangkap dalam kegelapan yang lebih dalam daripada sebelumnya.
Dia tidak hanya kehilangan persahabatannya dengan Budi, tetapi sekarang dia juga terlibat dalam situasi yang mengancam nyawanya. Dalam keributan itu, Pak Surya berusaha mencari jalan keluar. Dia berlari menjauh dari kerumunan, berusaha melindungi dirinya sendiri. Suara gaduh dan teriakan mengisi udara, dan dia bisa merasakan ketakutan menyelimutinya. Namun, saat dia berlari, dia mendengar suara Budi berteriak, "Surya, tolong, mereka akan membunuhku." Perasaan campur aduk melanda Pak Surya. Di satu sisi, dia merasa marah dan dikhianati, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan simpati. Dia tahu bahwa Budi telah melakukan kesalahan besar, tetapi dia tidak bisa membiarkan kejahatan ini terjadi. Kegelapan yang mengintainya kini telah melibatkan orang lain, dan dia harus mengambil keputusan. Pak Surya berbalik dan berlari menuju suara Budi. Dia tidak bisa membiarkan sahabatnya, meskipun telah mengkhianatinya, mengalami nasib yang lebih buruk. Dia berusaha untuk mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa kegelapan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari pilihan-pilihan yang dibuatnya. Saat Pak Surya melangkah maju, dia melihat sosok-sosok yang mengancam Budi. Dalam sekejap, dia memutuskan untuk berteriak, "Berhenti." Dia tidak melakukan kesalahan yang layak mendapatkan ini. Suasana mendadak hening sejenak, dan semua mata tertuju pada Pak Surya. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus berdiri melawan kegelapan. Dalam momen itu, dia menemukan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang.